Ini mengisahkan desa dikenal dengan rawa berhantu yang dikutuk oleh Nyai Rengganis, seorang penjaga suci yang dikhianati oleh penduduknya sendiri. Kutukan itu membawa bencana bertubi-tubi, mulai dari penyakit misterius hingga hilangnya penduduk secara misterius di dalam rawa yang gelap dan berbahaya. Namun, kehidupan desa mulai berubah ketika seorang perempuan muda bernama Sinta, seorang penduduk desa yang penuh keberanian, memutuskan untuk melawan ketakutan yang mengikat masyarakatnya. Dengan menggali akar legenda dan menghadapi misteri di balik kutukan, Sinta menyadari bahwa solusi untuk menyelamatkan desa bukanlah melarikan diri, melainkan menghadapi masa lalu dan berdamai dengan alam yang telah mereka khianati. Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah pelosok negeri, tersembunyi sebuah desa kecil yang dikenal sebagai Desa Rawa Angker. Desa ini dikelilingi oleh rawa-rawa yang luas, penuh misteri, dan seringkali tertutup kabut tebal. Konon, rawa ini menjadi saksi bisu atas kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Penduduk desa percaya bahwa rawa itu memiliki nyawa dan menyimpan rahasia kelam yang telah ada sejak zaman leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk desa hidup sederhana sebagai petani dan nelayan. Namun, mereka selalu berhati-hati agar tidak menyinggung penghuni rawa tersebut. Legenda Desa Rawa Angker bermula dari cerita turun-temurun yang diwariskan oleh para tetua desa. Dahulu kala, tempat itu tidaklah seseram sekarang. Rawa tersebut adalah sumber kehidupan yang melimpah. Penduduk memanfaatkan airnya untuk mengairi sawah, menangkap ikan, bahkan sebagai tempat bermain anak-anak. Namun, semua berubah setelah sebuah peristiwa besar mengguncang desa itu. Peristiwa tersebut membawa malapetaka yang meninggalkan luka mendalam dan kutukan yang tidak pernah bisa dilupakan. Menurut cerita yang berkembang, kutukan itu berawal dari seorang wanita misterius bernama Nyai Rengganis. Ia adalah seorang dukun sakti yang dihormati sekaligus ditakuti. Nyai Rengganis dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan penyakit, membaca masa depan, dan mengendalikan alam. Namun, kekuatan besar itu membuatnya menjadi sasaran kecemburuan dan fitnah dari penduduk desa yang takut akan kekuatannya. Ketika sebuah bencana gagal panen melanda desa, banyak yang menuduh Nyai Rengganis sebagai biang keladinya. Nyai Rengganis yang merasa diperlakukan tidak adil memilih untuk mengasingkan diri di tengah rawa. Di sana, ia mendirikan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pepohonan dan tumbuhan liar. Tidak ada yang berani mendekati tempat tinggalnya, karena konon rawa itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang setia pada Nyai Rengganis. Seiring waktu, namanya semakin jarang disebut, seolah-olah ia telah dilupakan. Namun, keadaan berubah drastis ketika seorang pemuda bernama Arya mencoba mendekati rawa tersebut. Arya adalah seorang pemuda pemberani yang tidak percaya pada tahayul. Ia sering mendengar kisah tentang Nyai Rengganis dan tertarik untuk membuktikan apakah cerita itu benar adanya. Suatu malam, ia nekat memasuki rawa untuk mencari keberadaan Nyai Rengganis. Dengan membawa obor dan senjata tajam, ia menyusuri jalur licin yang dipenuhi lumpur. Hatinya berdebar ketika mendengar suara-suara aneh yang seolah memanggil namanya. Namun, Arya tidak gentar. Ia melangkah lebih jauh, hingga akhirnya ia menemukan gubuk tua yang dipenuhi cahaya redup dari lilin. Saat Arya bertemu dengan Nyai Rengganis, wanita itu tampak berbeda dari yang ia bayangkan. Nyai Rengganis memiliki wajah cantik namun dipenuhi kesedihan mendalam. Ia menatap Arya dengan mata tajam yang memancarkan kekuatan. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya Nyai Rengganis dengan suara lembut namun mengintimidasi. Arya menjelaskan bahwa ia ingin mengetahui kebenaran tentang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada wanita itu. Namun, Nyai Rengganis hanya tersenyum pahit dan berkata, "Kebenaran adalah hal yang tidak semua orang mampu menerima." Setelah pertemuan itu, Arya kembali ke desa dengan membawa cerita tentang Nyai Rengganis. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Sebaliknya, penduduk malah semakin takut dan menuduh Arya telah terkena pengaruh ilmu hitam Nyai Rengganis. Keadaan semakin memanas, hingga akhirnya penduduk memutuskan untuk membakar gubuk Nyai Rengganis dan mengusirnya dari rawa. Namun, tindakan itu justru memicu kemarahan yang tidak terduga. Saat gubuk Nyai Rengganis dibakar, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti desa. Suara gemuruh terdengar dari dalam rawa, seolah-olah bumi sedang murka. Nyai Rengganis keluar dari gubuknya yang terbakar dengan mata yang menyala-nyala penuh dendam. Ia mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan mantra kutukan yang membuat darah penduduk desa membeku. "Mulai hari ini,
Rawa ini akan menjadi tempat yang terkutuk. Tidak akan ada yang hidup tenang di sini. Setelah itu, Nyai Rengganis menghilang bersama kabut. Kutukan itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh di desa Rawa Angker. Penduduk mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam, mendengar suara-suara misterius, dan kehilangan orang-orang terdekat mereka tanpa jejak. Mereka percaya bahwa semua itu adalah akibat dari murka Nyai Rengganis. Sejak saat itu, Rawa yang dulunya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi tempat yang paling ditakuti. Tidak ada yang berani mendekati rawa itu lagi, dan desa tersebut mendapat julukan Desa Rawa Angker. Setelah kutukan Nyai Rengganis menyelimuti Desa Rawa Angker, kehidupan penduduk berubah drastis. Kabut tebal yang terus menyelimuti rawa membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka yang nekat mendekati rawa seringkali tidak pernah kembali. Cerita tentang orang-orang yang hilang di rawa menambah ketakutan di hati penduduk. Desa yang dulunya penuh dengan keceriaan berubah menjadi sunyi, seolah-olah rasa takut telah mencabut nyawa dari setiap sudutnya. Kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Tanaman yang biasanya tumbuh subur di sekitar rawa perlahan-lahan layu tanpa alasan jelas. Air dari rawa yang dulunya jernih kini berubah keruh dan memancarkan bau busuk. Para nelayan yang mencoba menangkap ikan di sana melaporkan hal-hal aneh, seperti melihat bayangan besar bergerak di bawah permukaan air. Keadaan ini membuat banyak penduduk memilih meninggalkan desa untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Namun, tidak semua orang bisa meninggalkan desa. Bagi mereka yang tidak memiliki pilihan lain, hidup di Desa Rawa Angker berarti harus menjalani hari-hari dengan penuh waspada. Setiap malam, suara tangisan dan jeritan terdengar dari arah rawa. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Tetapi penduduk percaya bahwa itu adalah suara arwah-arwah yang terperangkap oleh kutukan Nyai Rengganis. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah setelah matahari terbenam, dan orang dewasa selalu membawa jimat untuk melindungi diri mereka. Tetua desa berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Mereka mengundang dukun-dukun dari desa-desa sekitar untuk melakukan ritual pembersihan. Namun, tidak ada satupun dukun yang berhasil. Sebagian dari mereka bahkan menghilang setelah mencoba memasuki rawa. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kutukan Nyai Rengganis tidak bisa dilawan. Rawa itu seolah menjadi medan kekuasaan yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Suatu hari, seorang dukun tua bernama Mbah Darsa datang ke desa. Ia dikenal sebagai dukun yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu gaib. Dengan jubah hitamnya yang panjang, Mbah Darsa membawa tongkat kayu yang ujungnya dihiasi dengan kristal. Ia mendengar tentang kutukan Desa Rawa Angker dan percaya bahwa ia bisa membantu. Kutukan ini adalah hasil dari rasa sakit dan dendam yang mendalam, kata Mbah Darsa kepada penduduk. Untuk mengakhirinya, kita harus mencari akar masalahnya. Mbah Darsa menghabiskan beberapa hari di desa, mengamati rawa dan melakukan meditasi di tepiannya. Ia berbicara kepada para tetua desa untuk memahami cerita tentang Nyai Rengganis dan apa yang sebenarnya terjadi. Dari penuturannya, Mbah Darsa menemukan bahwa ada lebih banyak hal yang tidak diceritakan dalam legenda tersebut. Nyai Rengganis tidak hanya merasa dikhianati oleh penduduk desa, tetapi juga oleh seseorang yang sangat dekat dengannya, seseorang yang ia percaya sepenuhnya. Mbah Darsa percaya bahwa untuk menghentikan kutukan, mereka harus menemukan peninggalan terakhir dari Nyai Rengganis yang masih tersimpan di rawa. Peninggalan itu, menurut dugaannya, adalah sumber kekuatan kutukan. Namun, siapa yang berani masuk rawa itu? Tanyanya kepada penduduk desa. Tidak ada yang menjawab. Bahkan para pemuda yang dikenal pemberani pun menggelengkan kepala. Ketakutan telah begitu mendarah daging di dalam diri mereka. Akhirnya, seorang gadis muda bernama Sinta maju dengan penuh keberanian. Ia adalah cucu salah satu tetua desa dan dikenal memiliki hati yang kuat. "Saya akan pergi," katanya dengan suara tegas. Keputusannya mengejutkan semua orang. Namun, Sinta merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan desanya. Ia tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Dengan restu dari Mbah Darsa dan tetua desa, Sinta mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya itu. Sebelum berangkat, Mbah Darsa memberikan sebuah jimat berbentuk lingkaran kecil dari logam yang diukir dengan mantra pelindung. "Ini akan membantumu," katanya. "Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Rawa ini akan mencoba menggoda dan menyesatkanmu. Tetap fokus pada tujuanmu."
Sinta mengangguk. Meskipun ia tidak bisa menyembunyikan kecemasan di wajahnya. Dengan membawa obor, kantong berisi makanan, dan jimat dari Mbah Darsa, ia memulai perjalanannya memasuki rawa yang penuh misteri. Saat Sinta melangkah ke dalam rawa, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi, tetapi tidak ada siapapun di sana. Tumbuhan liar di rawa tampak seperti tangan-tangan yang mencoba meraih tubuhnya. Namun, Sinta mengingat kata-kata Mbah Darsa dan terus melangkah maju. Ia tahu bahwa apapun yang ada di depan, ia harus menghadapinya dengan keberanian. Langkah pertama Sinta ke dalam rawa adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan kabut tebal mulai menyelimuti pandangannya. Suara gemerisik dari dedaunan dan angin yang seolah berbisik membuat bulu kuduknya meremang. Sinta mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat tujuan utamanya, menemukan peninggalan Nyai Rengganis dan mengakhiri kutukan yang menghantui desanya. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin besar rasa cemas yang merayapi pikirannya. Rawa itu seperti dunia yang berbeda. Pohon-pohon tinggi dengan akar-akar besar mencuat dari air keruh, menciptakan bayangan menyeramkan yang bergerak-gerak di bawah sinar remang obornya. Suara-suara samar terdengar dari berbagai arah, seolah-olah ada banyak makhluk tak terlihat yang mengamatinya. Terkadang, Sinta merasa ada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Meski begitu, ia tetap melangkah dengan penuh keberanian, meski jantungnya berdegup kencang. Setelah berjalan selama beberapa jam, Sinta tiba di sebuah tempat yang berbeda dari bagian rawa lainnya. Di depannya terdapat genangan air yang sangat luas, dengan kabut yang begitu tebal hingga ia hampir tidak bisa melihat apapun. Di tengah genangan itu, ia melihat sebuah bayangan besar yang tampak seperti sebuah pulau kecil. Sinta merasa bahwa itulah tempat yang ia cari. Namun, untuk mencapainya, ia harus menyeberangi genangan air tersebut, sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sinta ragu sejenak, tetapi suara lirih yang terdengar dari kejauhan memanggil namanya. Suara itu begitu lembut, hampir seperti bisikan, tetapi penuh dengan kekuatan yang memaksanya untuk melangkah maju. Dengan hati-hati, ia memasuki air yang dingin. Setiap langkah terasa berat, karena lumpur di dasar genangan itu seolah-olah mencoba menahan kakinya. Air yang keruh membuatnya tidak bisa melihat apa yang ada di bawah permukaan, tetapi ia merasakan sesuatu bergerak di sekitarnya. Ketika Sinta berada di tengah genangan air, tiba-tiba permukaan air mulai beriak, meskipun tidak ada angin. Riak-riak itu dengan cepat berubah menjadi pusaran kecil yang menariknya ke arah yang tidak ia duga. Sinta mencoba tetap tenang dan melangkah lebih cepat, tetapi pusaran itu semakin besar, seolah-olah berusaha menelannya. Ia mengingat jimat yang diberikan oleh Mbah Darsa dan menggenggamnya erat sambil berdoa dalam hati. Cahaya redup keluar dari jimat itu, dan pusaran air pun mereda. Setelah berhasil melewati genangan air, Sinta akhirnya tiba di pulau kecil itu. Pulau itu dipenuhi oleh pohon-pohon tua dengan daun yang lebat, menciptakan suasana gelap meskipun siang hari. Di tengah pulau, Sinta melihat sebuah bangunan tua yang hampir roboh. Bangunan itu terlihat seperti kuil kecil, dengan pintu yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Ia merasa yakin bahwa inilah tempat peninggalan Nyai Rengganis yang selama ini ia cari. Namun, rasa takut kembali menyergap ketika ia melihat bayangan hitam bergerak di sekitar kuil itu. Ketika Sinta mendekati kuil, suara langkah kaki mulai terdengar dari dalam. Ia berhenti sejenak, berusaha memahami apa yang ia dengar. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia, melainkan lebih seperti cakar yang menggores lantai batu. Sinta menggenggam obor lebih erat dan perlahan mendorong pintu kuil yang berat. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, memperlihatkan ruangan gelap di dalamnya. Bau lembab dan kemenyan langsung menyergap hidungnya. Di tengah ruangan itu, Sinta melihat sebuah peti kayu tua yang tertutup debu. Di atas peti itu terdapat patung kecil berbentuk wanita dengan wajah yang sangat mirip dengan deskripsi Nyai Rengganis. Sinta merasa bahwa inilah peninggalan yang dimaksud oleh Mbah Darsa. Namun, saat ia melangkah mendekati peti itu, suara tawa menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Suara itu begitu keras hingga membuat Sinta mundur beberapa langkah. Dari bayangan gelap di sudut ruangan, sosok tinggi dengan mata menyala muncul. Sosok itu tampak seperti bayangan manusia,
Tetapi tubuhnya dipenuhi aura gelap yang bergerak seperti asap. "Berani sekali kau masuk ke sini, anak manusia," suara itu berkata dengan nada dingin. Sinta merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin menyelamatkan desa kami," jawabnya dengan suara tegas. Sosok itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, seolah-olah mengejek keberanian Sinta. Sosok itu melangkah maju, dan Sinta bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, anak muda," kata sosok itu. "Kutukan ini adalah akibat dari dosa-dosa leluhurmu. Jika kau ingin mengakhirinya, kau harus membayar harga yang setimpal." Sinta menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. "Aku akan melakukan apapun yang diperlukan," katanya dengan suara tegas. Sosok itu tersenyum dingin dan berkata, "Kita lihat seberapa besar tekadmu." Sinta berdiri kaku di depan sosok bayangan itu. Aura dingin yang menyelimuti ruangan membuat napasnya terasa berat, tetapi ia menggenggam jimat pemberian Mbah Darsa dengan erat. Sosok tersebut, yang tampaknya bukan manusia, memiliki tatapan yang penuh ancaman. "Jika kau benar-benar ingin menghapus kutukan ini," suara dingin itu berkata, "kau harus melewati 3 tantangan yang akan menguji nyalimu, kesetiaanmu, dan ketulusan hatimu." Sinta hanya mengangguk pelan, meski jantungnya berdetak sangat kencang. Sosok bayangan itu mengangkat tangannya, dan ruangan kuil tiba-tiba berubah. Dinding-dinding batu seolah menghilang, digantikan oleh pemandangan rawa yang jauh lebih menyeramkan. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh kembali terdengar di sekelilingnya. "Tantangan pertama adalah menembus ilusi," kata sosok itu. "Jika kau gagal, kau akan terjebak di rawa ini selamanya." Sinta mencoba memahami kata-kata itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya, kabut di sekelilingnya berubah menjadi bayangan-bayangan yang bergerak mendekat. Bayangan itu berbentuk seperti sosok-sosok menyeramkan, dengan wajah yang kosong dan mata hitam pekat. Mereka mulai mengelilinginya, berbisik dengan suara yang membuat kepalanya terasa berputar. "Kembalilah, kau tidak akan bisa melakukannya," bisik mereka berulang-ulang. Semakin lama, bayangan itu semakin mendekat, dan suara bisikan mereka semakin keras. Sinta merasa kepalanya hampir pecah. Namun, ia mengingat nasihat Mbah Darsa, jangan biarkan rasa takut menguasai. Ia memejamkan mata, menggenggam jimatnya erat-erat, dan berdoa dalam hati. Perlahan, bisikan itu mulai mereda, dan ketika ia membuka matanya, bayangan-bayangan itu telah menghilang. Ia berhasil melewati tantangan pertama. Namun, Sinta tidak diberi waktu untuk beristirahat. Sosok bayangan itu kembali muncul, kali ini dengan senyum licik di wajahnya. "Tantangan kedua adalah menghadapi masa lalu leluhurmu," katanya. Sebuah cermin besar tiba-tiba muncul di depan Sinta. Cermin itu tidak memantulkan bayangannya, melainkan memperlihatkan adegan-adegan dari masa lalu desa Rawa Angker. Sinta melihat sekelompok penduduk desa mengepung seorang wanita yang tampak seperti Nyai Rengganis. Mereka berteriak-teriak, menuduhnya sebagai penyebab kegagalan panen. Adegan itu berubah menjadi lebih mengerikan. Penduduk desa membawa obor dan menyerbu gubuk Nyai Rengganis, membakarnya tanpa belas kasihan. Wanita itu berteriak meminta ampun, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Di detik terakhir sebelum api menghanguskan semuanya, Sinta melihat mata Nyai Rengganis yang penuh dendam. "Inilah warisan yang ditinggalkan leluhurmu," kata sosok bayangan itu. "Mereka tidak hanya menghancurkan hidup Nyai Rengganis, tetapi juga memulai kutukan ini." Sinta merasa hatinya teriris melihat adegan itu. Ia menyadari bahwa kutukan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan Nyai Rengganis. Kutukan ini adalah akibat dari kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh penduduk desa. "Apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosa ini?" tanya Sinta dengan suara penuh emosi. Sosok itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Jawaban itu ada di tantangan terakhir." Setelah cermin itu menghilang, Sinta mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kosong dengan cahaya yang redup. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kecil dengan sebuah piring perak di atasnya. Di dalam piring itu terdapat sebuah belati kuno yang berkilauan, meski ruangan itu gelap. "Tantangan terakhir adalah pengorbanan," kata sosok bayangan itu. "Untuk menghapus kutukan ini, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga." Sinta bingung mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" tanyanya.
Sosok itu hanya tersenyum dan berkata, "Pengorbanan sejati datang dari hati yang paling tulus. Kau harus memilih sesuatu yang paling berarti dalam hidupmu dan menyerahkannya tanpa keraguan." Sinta merasa hatinya diliputi kebimbangan. Ia tahu bahwa ini bukan tantangan fisik, melainkan ujian batin yang paling sulit. Sambil memandangi belati itu, Sinta teringat keluarganya, teman-temannya, dan seluruh penduduk desa yang hidup dalam ketakutan. Ia menyadari bahwa untuk menyelamatkan mereka, ia harus benar-benar tulus. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil belati itu dan meletakkannya di dadanya. "Aku siap," katanya dengan suara yang tegas. "Jika nyawaku adalah harga yang harus dibayar, aku akan menyerahkannya demi desa ini." Tiba-tiba, ruangan itu diselimuti cahaya terang. Sosok bayangan itu menghilang, digantikan oleh seorang wanita cantik dengan wajah lembut dan mata penuh kebijaksanaan. Itu adalah Nyai Rengganis. "Kau telah membuktikan keberanian, ketulusan, dan pengorbananmu," katanya dengan suara lembut. "Kutukan ini tidak pernah bisa dihapus dengan kekerasan atau kebencian, melainkan dengan cinta dan ketulusan seperti yang kau tunjukkan." Dengan satu gerakan tangan Nyai Rengganis, semua kabut dan kegelapan di rawa itu menghilang. Pohon-pohon yang layu mulai hijau kembali, dan air yang keruh menjadi jernih. Nyai Rengganis menatap Sinta dengan senyum penuh penghargaan sebelum ia perlahan menghilang menjadi angin. Sinta jatuh berlutut, merasa lega sekaligus penuh rasa syukur. Setelah perjuangan panjang Sinta di dalam kuil, ia kembali ke desa dengan langkah yang lunglai. Ketika ia tiba di tepi rawa, pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun. Rawa yang selama ini dikenal menyeramkan dan penuh dengan kegelapan telah berubah menjadi tempat yang indah. Airnya yang jernih memantulkan cahaya matahari, dan kabut tebal yang selalu menyelimuti desa telah menghilang. Suara kicauan burung yang telah lama tidak terdengar kini kembali mengisi udara, membawa rasa damai yang hampir terlupakan. Penduduk desa berkumpul di tepi rawa, menatap perubahan luar biasa itu dengan penuh keheranan. Ketika mereka melihat Sinta muncul dari balik pepohonan, mereka berlari menghampirinya. "Apa yang telah terjadi? Bagaimana kau bisa melakukannya?" tanya salah satu dari mereka. Sinta hanya tersenyum lemah dan berkata, "Kutukan itu telah dihapus. Nyai Rengganis telah memaafkan kita." Tetua desa, yang selama ini paling memahami legenda Nyai Rengganis, melangkah maju dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun," katanya dengan suara bergetar. "Keberanianmu telah menyelamatkan desa ini dari kutukan yang telah menghantui kami selama puluhan tahun. Kau adalah pahlawan sejati." Sinta hanya mengangguk dengan rendah hati, merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah kewajibannya sebagai bagian dari desa itu. Dalam beberapa hari berikutnya, desa itu mulai kembali hidup. Tanah yang sebelumnya tidak subur mulai menghasilkan tanaman yang hijau dan subur. Para nelayan yang kembali ke rawa menemukan ikan-ikan yang melimpah di airnya yang jernih. Anak-anak yang dulu tidak berani bermain di luar rumah kini berlari-lari dengan ceria di sekitar desa. Kehidupan yang selama ini dirindukan oleh penduduk desa, akhirnya kembali menjadi kenyataan. Namun, tidak semua penduduk desa menerima perubahan ini dengan mudah. Sebagian dari mereka masih dihantui oleh rasa bersalah atas dosa-dosa leluhur mereka. Mereka berkumpul di balai desa untuk berbicara dengan Sinta dan tetua desa. "Apakah kita benar-benar telah dimaafkan?" tanya salah satu dari mereka dengan suara penuh keraguan. "Bagaimana jika kutukan itu kembali?" Tetua desa mengangguk pelan dan berkata, "Pengampunan Nyai Rengganis adalah bukti bahwa kita telah diberi kesempatan kedua. Namun, itu juga berarti kita harus hidup dengan cara yang lebih baik, tanpa mengulangi kesalahan masa lalu." Sebagai langkah awal untuk memperbaiki hubungan mereka dengan masa lalu, penduduk desa memutuskan untuk membangun sebuah tugu peringatan di tepi rawa. Tugu itu didedikasikan untuk Nyai Rengganis, sebagai simbol penghormatan dan pengingat akan pentingnya keadilan dan kebaikan. Tugu itu diukir dengan gambar seorang wanita yang memegang bunga teratai, lambang kedamaian dan kesucian. Di bawahnya, tertulis sebuah pesan, "Keadilan sejati hanya bisa ditemukan dalam hati yang tulus dan penuh kasih." Hari peresmian tugu itu menjadi momen yang sangat emosional bagi seluruh penduduk desa. Mereka berkumpul bersama, menyalakan lilin, dan berdoa untuk arwah Nyai Rengganis. Tetua desa memimpin doa,
meminta pengampunan atas semua kesalahan yang telah dilakukan leluhur mereka dan berjanji untuk menjaga desa ini dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih. Semoga roh Nyai Rengganis selalu tenang dan damai, kata tetua desa di akhir doa. Sinta, yang berdiri di antara kerumunan, merasa hatinya hangat. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, semuanya tidak sia-sia. Ia telah menyaksikan perubahan yang luar biasa, tidak hanya pada desanya tetapi juga pada hati para penduduknya. Mereka yang dulunya hidup dalam ketakutan kini memiliki harapan baru. Mereka belajar untuk menghargai kehidupan dan saling menjaga satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Desa Rawa Angker mendapatkan nama baru. Penduduk desa sepakat untuk mengganti nama itu menjadi Desa Rawa Damai, sebagai simbol dari babak baru dalam sejarah mereka. Berita tentang keindahan rawa dan kesuburan tanahnya menyebar ke desa-desa sekitar, menarik banyak pengunjung yang ingin melihat tempat itu. Kehadiran para pendatang membawa kehidupan baru ke desa, dan roda perekonomian pun mulai berputar kembali. Namun, meski desa itu kini menjadi tempat yang damai, para penduduk tidak pernah melupakan sejarah kelam mereka. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara penghormatan untuk mengenang Nyai Rengganis. Upacara itu diisi dengan doa, musik tradisional, dan tarian yang menceritakan legenda tentang kutukan dan pengampunan. Melalui upacara ini, mereka berharap generasi mendatang tidak akan melupakan pelajaran berharga yang telah mereka terima. Sinta memulai hari-hari barunya di Desa Rawa Damai dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya seorang gadis biasa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah peristiwa besar yang mengubah desanya, Sinta menjadi sosok yang dihormati oleh penduduk. Namun, ia sendiri merasa ada tanggung jawab yang lebih besar untuk dipikul, sesuatu yang lebih dari sekadar menjalani kehidupan sehari-hari di desa. Hari-harinya yang dulu dihabiskan dengan bekerja di ladang kini mulai berubah. Banyak penduduk desa, bahkan dari desa-desa tetangga, datang menemuinya untuk meminta nasihat. Mereka percaya bahwa Sinta memiliki kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa, sesuatu yang ia dapatkan melalui perjuangannya melawan kutukan. Meski Sinta merasa tidak pantas mendapatkan pujian itu, ia selalu berusaha membantu dengan hati yang tulus. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sinta merasa ada panggilan lain yang lebih besar. Ia sering duduk di tepi rawa, memandangi air yang jernih dan merenungkan apa yang seharusnya ia lakukan selanjutnya. Dalam momen-momen itu, ia teringat kembali kata-kata Nyai Rengganis sebelum menghilang. Cinta dan keberanianmu tidak hanya untuk desamu. Dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa seperti dirimu. Kata-kata itu membakar semangatnya, membuatnya merasa bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Sinta mulai berbicara dengan tetua desa tentang keinginannya untuk belajar lebih banyak tentang dunia luar. Aku ingin tahu lebih banyak tentang sejarah kita, tentang dunia yang lebih luas dari rawa ini, katanya suatu hari. Tetua desa, meski awalnya ragu, akhirnya menyetujui keinginan Sinta. Jika itu memang panggilan hatimu, maka kami akan mendukungmu, kata mereka. Dengan dukungan dari para penduduk, Sinta bersiap untuk memulai perjalanan barunya. Hari keberangkatan Sinta menjadi momen yang penuh haru. Penduduk desa berkumpul di balai desa untuk memberikan doa dan restu mereka. Mereka memberinya bekal, pakaian, dan beberapa benda pusaka desa sebagai tanda penghormatan. Mbah Darsa, yang telah membimbing Sinta selama ini, menyerahkan sebuah buku tua yang penuh dengan catatan tentang legenda dan cerita rakyat. Ini adalah warisan pengetahuan kita, kata Mbah Darsa. Gunakanlah untuk membimbingmu dalam perjalananmu. Dengan hati yang penuh harapan, Sinta meninggalkan desanya. Perjalanannya membawanya ke desa-desa tetangga, di mana ia belajar tentang adat istiadat dan kepercayaan yang berbeda. Ia bertemu dengan orang-orang baru, mendengar cerita-cerita yang mengajarkannya tentang kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan. Setiap tempat yang ia kunjungi memberikan pelajaran baru, memperkaya pengetahuannya dan memperkuat tekadnya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di salah satu desa yang ia kunjungi, Sinta bertemu dengan seorang tetua bijak bernama Ki Lodra. Ki Lodra adalah seorang ahli sejarah dan penjaga naskah-naskah kuno. Ketika Sinta menceritakan pengalamannya, Ki Lodra terkesan dengan keberaniannya. Kau adalah bagian dari legenda yang hidup, kata Ki Lodra. Kutukan yang kau hapus tidak hanya menyelamatkan desamu, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Ki Lodra mengajarkan Sinta tentang filosofi hidup,
tentang bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam dan dengan sesamanya. Ia juga memperkenalkan Sinta pada komunitas pelajar yang berdedikasi untuk melestarikan sejarah dan budaya lokal. Sinta merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, menjadi penjaga dan penyebar nilai-nilai yang ia pelajari dari desanya dan dari perjalanannya. Dalam beberapa tahun, Sinta menjadi sosok yang dikenal di banyak tempat. Ia tidak hanya dikenal sebagai gadis pemberani yang menghapus kutukan desa Rawa Angker, tetapi juga sebagai seorang pendidik dan pemimpin yang menginspirasi. Ia mendirikan sebuah tempat pembelajaran di desa Rawa Damai, di mana anak-anak dari berbagai desa bisa datang untuk belajar tentang sejarah, budaya, dan pentingnya hidup dalam harmoni. Namun, Sinta tidak pernah melupakan akar dan perjuangannya. Setiap kali ia pulang ke desa Rawa Damai, ia selalu menghabiskan waktu di tepi rawa, mengenang perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Ia tahu bahwa tanpa pengorbanan Nyai Rengganis dan pelajaran yang ia pelajari di rawa itu, ia tidak akan menjadi seperti sekarang. Pada suatu malam yang tenang, Sinta bermimpi bertemu dengan Nyai Rengganis. Dalam mimpinya, Nyai Rengganis tersenyum dan berkata, "Kau telah melakukan lebih dari yang pernah aku bayangkan. Dunia ini lebih terang karena kehadiranmu." Ketika Sinta terbangun, ia merasa damai. Ia tahu bahwa perjuangannya telah diakui, dan ia berjanji untuk terus melanjutkan jalan yang telah ia pilih. Ketika Sinta kembali ke desa Rawa Damai setelah beberapa tahun mengembara, ia mendapati desanya telah berubah menjadi pusat aktivitas yang penuh kehidupan. Desa itu tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat legenda kelam, tetapi juga sebagai simbol harapan dan kebangkitan. Banyak orang dari desa-desa lain datang untuk belajar dari pengalaman Sinta dan mempelajari nilai-nilai yang ia ajarkan. Sinta mendirikan sebuah pusat pembelajaran di desa itu, sebuah tempat yang ia beri nama Bale Harmony. Tempat ini tidak hanya menjadi sekolah, tetapi juga pusat kebudayaan di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkumpul untuk berbagi pengetahuan, seni, dan tradisi mereka. Bale Harmony dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menceritakan legenda Nyai Rengganis, sebuah pengingat akan pentingnya belajar dari masa lalu. Namun, dengan semakin banyaknya orang yang datang ke desa itu, muncul tantangan baru. Beberapa orang dari desa-desa tetangga mulai mempertanyakan pengaruh Sinta. Mereka merasa bahwa perubahan yang dibawa olehnya terlalu cepat dan mungkin mengancam adat dan tradisi lama. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menuduh Sinta menggunakan kekuatan gaib untuk mempengaruhi orang-orang. "Dia terlalu banyak membawa ide baru," kata salah satu tetua desa dari tempat lain dalam sebuah pertemuan. "Kita tidak bisa melupakan tradisi kita hanya karena seorang gadis muda membawa cerita-cerita baru." Sinta, yang hadir dalam pertemuan itu, menjawab dengan tenang, "Saya tidak pernah bermaksud menggantikan tradisi. Apa yang saya ajarkan adalah bagaimana kita bisa menghormati masa lalu sambil membangun masa depan yang lebih baik." Pernyataannya itu tidak langsung diterima oleh semua orang. Beberapa masih menentang, sementara yang lain mulai melihat nilai dalam pendekatannya. Sinta menyadari bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan. Ia memutuskan untuk mendekati para penentangnya satu persatu, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan menjelaskan tujuannya dengan lebih mendalam. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mendapatkan kepercayaan mereka. Salah satu langkah besar yang dilakukan Sinta untuk mempererat hubungan antar desa adalah dengan mengadakan festival budaya tahunan di desa Rawa Damai. Festival ini dirancang untuk merayakan keberagaman tradisi dan legenda dari berbagai tempat. Setiap desa diundang untuk berpartisipasi, membawa seni, musik, dan cerita rakyat mereka. Festival itu menjadi momen penting yang tidak hanya memperkuat hubungan antar komunitas, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai harmoni dan kerjasama. Pada festival pertama, Sinta mempersembahkan sebuah pertunjukan drama yang mengisahkan perjalanan Nyai Rengganis dan perjuangan Sinta sendiri. Pertunjukan itu mendapat sambutan hangat dari para penonton. Banyak yang terharu melihat bagaimana legenda yang dulu menakutkan kini menjadi inspirasi untuk perubahan. Seorang anak kecil dari desa tetangga bahkan berkata kepada Sinta, "Aku ingin menjadi seperti Kak Sinta suatu hari nanti." Namun, tantangan terbesar datang ketika seorang bangsawan dari kota besar mendengar tentang desa Rawa Damai dan ingin mengambil alih rawa itu untuk dijadikan lahan tambang. Bangsawan itu mengirim surat kepada tetua desa, mengklaim bahwa rawa tersebut memiliki kandungan mineral berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian. "Ini adalah kesempatan besar bagi desa kalian untuk menjadi kaya," tulisnya. Sinta dan tetua desa dengan tegas menolak tawaran itu,
Tetapi bangsawan tersebut tidak mudah menyerah. Ia mengirim utusan untuk menekan para tetua dan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada beberapa penduduk desa. Beberapa orang mulai tergoda, dan ketegangan pun muncul di antara penduduk. Sinta tahu bahwa ini bukan hanya tentang mempertahankan rawa, tetapi juga tentang menjaga persatuan dan nilai-nilai yang telah mereka bangun bersama. Sinta mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Ia menjelaskan dampak yang mungkin terjadi jika rawa itu dihancurkan, baik bagi lingkungan maupun kehidupan mereka. Rawa ini bukan hanya sumber kehidupan kita, katanya. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk generasi mendatang. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam, tetapi akhirnya penduduk desa sepakat untuk berdiri bersama melawan rencana sang bangsawan. Mereka menulis surat penolakan resmi dan mengirimnya melalui utusan ke kota. Tidak berhenti di situ, Sinta juga mengundang para cendekiawan dan aktivis lingkungan dari kota untuk datang ke desa dan membantu memperkuat perjuangan mereka. Berkat kerja keras Sinta dan dukungan yang terus berdatangan, rencana eksploitasi rawa itu akhirnya dibatalkan. Bangsawan itu mundur, menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan semangat kebersamaan penduduk desa. Keberhasilan ini tidak hanya mengamankan rawa tetapi juga semakin memperkuat posisi desa Rawa Damai sebagai simbol perlawanan terhadap keserakahan dan ketidakadilan. Pada malam setelah kemenangan itu, seluruh penduduk desa berkumpul di tepi rawa untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka menyalakan lampion dan melepaskannya ke langit, simbol harapan dan mimpi yang terus menyala. Sinta berdiri di tengah kerumunan, merasa bangga tetapi juga bersyukur. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia tidak akan pernah menyerah untuk menjaga apa yang telah mereka bangun bersama. Waktu berlalu, dan desa Rawa Damai terus berkembang menjadi tempat yang penuh kehidupan dan harmoni. Namun, Sinta tidak pernah lupa bahwa perubahan yang ia perjuangkan harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Ia memahami bahwa semangat perjuangan dan nilai-nilai yang telah mereka bangun harus dijaga, bahkan ketika dirinya mungkin tidak lagi ada di sana untuk memimpin. Sinta mulai menginisiasi program pendidikan untuk anak-anak dan remaja desa. Ia ingin mereka tidak hanya mengenal legenda dan sejarah tempat mereka, tetapi juga memahami pentingnya menjaga lingkungan dan hidup dalam harmoni dengan alam. Dalam setiap kelas yang ia ajar, Sinta selalu memulai dengan cerita tentang Nyai Rengganis, sebuah pengingat akan asal-usul desa mereka dan betapa besar harga yang telah dibayar untuk kebebasan mereka. "Lihatlah rawa ini," kata Sinta suatu hari kepada sekelompok anak-anak yang berkumpul di tepi air. "Ini bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga rumah bagi banyak makhluk hidup. Jika kita tidak menjaganya, kita akan kehilangan semuanya. Bukan hanya lingkungan ini, tetapi juga nilai-nilai yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini." Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa dari mereka bahkan mulai bermimpi untuk menjadi seperti Sinta suatu hari nanti. Namun, tidak semua mudah. Seiring bertambahnya usia, Sinta menghadapi tantangan baru. Ia melihat bahwa beberapa generasi muda mulai tergoda oleh dunia luar yang penuh dengan kemewahan dan keserakahan. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan mengapa mereka harus terus menjaga rawa itu, menganggapnya sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan zaman modern. Sinta tidak menyerah. Ia mengajak para pemuda itu untuk berdiskusi, mendengarkan pandangan mereka, dan menunjukkan mengapa nilai-nilai yang mereka miliki masih relevan. Ia mengundang mereka untuk ikut dalam berbagai proyek lingkungan, seperti membersihkan rawa, menanam pohon, dan mempelajari keanekaragaman hayati yang ada di sana. "Lihatlah keindahan ini," katanya kepada mereka. "Ini adalah warisan kita. Jika kita kehilangannya, kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri." Salah satu proyek terbesar yang dipimpin oleh Sinta adalah pembangunan sebuah museum kecil di desa yang didedikasikan untuk sejarah dan budaya Rawa Damai. Museum ini berisi artefak, dokumen, dan cerita yang menggambarkan perjalanan desa dari tempat yang terkutuk menjadi simbol harapan. Ia juga menampilkan berbagai kontribusi yang telah diberikan oleh penduduk desa dalam menjaga rawa dan melestarikan budaya mereka. Dalam salah satu sudut museum, terdapat sebuah ruangan khusus yang didedikasikan untuk Nyai Rengganis. Ruangan itu dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan legenda sang penjaga rawa, serta puisi-puisi yang ditulis oleh penduduk desa sebagai bentuk penghormatan. Sinta berharap bahwa museum ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga sumber inspirasi bagi siapa saja yang mengunjunginya. Namun, tantangan tidak berhenti di situ.
Dunia luar mulai membawa ancaman baru. Dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi, desa-desa di sekitar Rawa Damai mulai terpengaruh oleh pembangunan yang tidak terkontrol. Beberapa desa mulai merusak hutan dan rawa mereka untuk membangun pabrik dan tambang, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Sinta sadar bahwa masalah ini tidak bisa diatasi sendirian. Ia mulai bekerja sama dengan komunitas lingkungan di luar desa untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam. Bersama mereka, Sinta mengorganisasi kampanye besar-besaran untuk mendidik masyarakat tentang dampak negatif dari eksploitasi alam. Ia juga mengadakan seminar dan lokakarya di Bale Harmony, mengundang para ahli untuk berbagi ilmu dan solusi. Ketika kampanye ini mulai mendapatkan perhatian luas, Sinta diundang untuk berbicara di sebuah konferensi nasional tentang pelestarian lingkungan. Di hadapan para pemimpin, aktivis, dan ahli dari seluruh negeri, Sinta berbicara tentang perjalanan desanya dan bagaimana mereka berhasil bangkit dari kutukan menjadi simbol harapan. Ini bukan hanya tentang rawa kami, katanya dalam pidatonya. Ini adalah tentang kita semua. Jika kita tidak menjaga rumah kita, siapa yang akan melakukannya? Pidatonya mendapatkan sambutan meriah dan membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih luas. Banyak organisasi lingkungan mulai bekerja sama dengan Desa Rawa Damai, membawa pengetahuan dan sumber daya baru yang membantu desa itu semakin berkembang tanpa merusak lingkungan. Sinta merasa bahwa perjuangannya mulai memberikan dampak yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, meski ia telah mencapai begitu banyak, Sinta tetap rendah hati. Ia sering mengatakan kepada para muridnya, "Aku hanya seorang penjaga sementara. Suatu hari, kalianlah yang harus mengambil alih dan melanjutkan perjuangan ini." Kata-katanya menjadi motivasi bagi banyak anak muda di desa, yang mulai melihat diri mereka sebagai bagian penting dari masa depan Rawa Damai. Pada suatu malam yang tenang, Sinta kembali bermimpi bertemu Nyai Rengganis. Dalam mimpinya, Nyai Rengganis muncul dengan senyum lembut, membawa bunga teratai putih di tangannya. "Kau telah melakukan lebih dari yang pernah aku harapkan," katanya. "Kini waktunya kau beristirahat sejenak dan percayakan perjuangan ini kepada generasi berikutnya." Sinta terbangun dengan perasaan damai, menyadari bahwa ia telah berhasil menanam benih perubahan yang akan terus tumbuh, bahkan setelah ia pergi. Seiring berjalannya waktu, Desa Rawa Damai benar-benar berubah menjadi tempat yang tidak hanya menjadi pusat pembelajaran lokal, tetapi juga dikenal secara nasional sebagai model pelestarian lingkungan dan pengelolaan komunitas. Di tengah segala perubahan itu, Sinta, yang kini berusia matang, mulai merasa bahwa waktunya untuk memimpin secara langsung sudah hampir berakhir. Ia ingin memastikan bahwa generasi muda siap mengambil alih perannya. Sinta memulai dengan membentuk kelompok pemuda yang ia sebut Pelindung Rawa. Kelompok ini terdiri dari anak-anak muda berbakat dari desa dan sekitarnya yang memiliki semangat dan kecintaan terhadap lingkungan. Setiap anggota kelompok itu dilatih untuk menjadi pemimpin, baik dalam menjaga rawa maupun dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan ke desa-desa lainnya. "Kalian adalah masa depan desa ini," kata Sinta pada mereka. "Rawa ini akan bertahan hanya jika kalian terus menjaga dan melindunginya." Untuk memperkuat komitmen generasi muda, Sinta mengadakan pelatihan rutin di Bale Harmony. Ia mengundang para ahli dari berbagai bidang, mulai dari konservasi lingkungan hingga kepemimpinan, untuk memberikan ilmu yang dapat membantu para pemuda memahami tanggung jawab mereka. Dalam setiap sesi, Sinta selalu menekankan bahwa tugas menjaga rawa bukanlah beban, melainkan kehormatan. "Ini adalah warisan yang tak ternilai," katanya, "dan kalian adalah penjaganya." Namun, meski Sinta telah mempersiapkan segalanya, ia menyadari bahwa tidak semua pemuda dapat dengan mudah menerima tanggung jawab besar ini. Beberapa dari mereka merasa bahwa hidup di desa terlalu terbatas dan bermimpi untuk pergi ke kota demi mencari peluang yang lebih besar. Sinta tidak pernah melarang mereka. Ia selalu berkata, "Kemanapun kalian pergi, ingatlah akar kalian. Jangan pernah lupakan tempat yang telah membesarkan kalian." Salah satu tantangan terbesar datang dari seorang pemuda bernama Ardan, yang merupakan anggota kelompok Pelindung Rawa. Ardan adalah seorang yang cerdas, tetapi ia sering merasa bahwa menjaga rawa tidak akan memberikan masa depan yang cerah. "Kenapa kita harus terus bertahan di sini, sementara dunia luar menawarkan begitu banyak hal yang lebih menarik?" tanyanya kepada Sinta. Sinta menjawab dengan lembut, "Ardan, aku tidak pernah meminta kalian untuk mengorbankan mimpi. Tetapi ingatlah, tanpa tempat seperti rawa ini,
dunia luar yang kau dambakan pun akan kehilangan keseimbangannya. Kita semua memiliki peran, dan rawa ini adalah bagian dari keseimbangan itu. Kata-kata itu membuat Ardan merenung, meskipun ia belum sepenuhnya yakin. Suatu hari, sebuah insiden besar mengguncang desa. Sebuah perusahaan besar yang dulu pernah mencoba mengeksploitasi rawa kembali dengan rencana baru yang lebih agresif. Mereka mengirim alat berat dan pekerja untuk memulai eksplorasi tanpa izin, memanfaatkan celah hukum yang ada. Penduduk desa, termasuk kelompok pelindung rawa, berkumpul untuk memprotes, tetapi perusahaan itu tidak mundur. Sinta memimpin aksi damai bersama para penduduk dan meminta dukungan dari organisasi lingkungan yang pernah bekerja sama dengan mereka. Dalam beberapa hari, berita tentang konflik ini menyebar ke seluruh negeri, menarik perhatian media dan aktivis dari berbagai daerah. Ini adalah ujian terbesar kita, kata Sinta kepada penduduk desa. Jika kita tidak bersatu sekarang, rawa ini akan hilang selamanya. Di tengah krisis itu, Ardan yang sebelumnya ragu-ragu mulai menunjukkan kepemimpinannya. Ia mengorganisasi strategi untuk menjaga keamanan desa, bekerja sama dengan para pemuda lainnya untuk memblokir jalan menuju rawa tanpa menggunakan kekerasan. Ia juga berbicara di depan media, menjelaskan pentingnya rawa bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Saya dulu berpikir bahwa rawa ini hanya bagian kecil dari dunia, katanya dalam sebuah wawancara. Tapi sekarang saya tahu, rawa ini adalah dunia bagi kami. Setelah berminggu-minggu perjuangan, termasuk menghadapi tekanan dari perusahaan dan pemerintah, penduduk desa akhirnya berhasil memenangkan pertarungan hukum. Perusahaan tersebut dipaksa mundur, dan rawa itu kembali aman. Perjuangan ini menjadi titik balik bagi Ardan, yang kini benar-benar memahami pentingnya menjaga warisan desanya. Sinta, yang menyaksikan perubahan pada Ardan dan banyak pemuda lainnya, merasa lega. Ia tahu bahwa rawa itu sekarang berada di tangan yang tepat. Aku tidak pernah meragukan kalian, katanya kepada mereka. Kalian telah menunjukkan bahwa generasi ini tidak hanya mampu melindungi rawa, tetapi juga memperjuangkan apa yang benar. Beberapa bulan setelah kemenangan itu, Sinta secara resmi menyerahkan kepemimpinan kelompok pelindung rawa kepada Ardan. Dalam sebuah upacara sederhana di tepi rawa, Sinta memberikan sebuah tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol desa. Tongkat ini bukan hanya simbol kepemimpinan, katanya. Ini adalah pengingat bahwa tugas kita adalah melindungi, bukan menguasai. Setelah upacara itu, Sinta mulai melangkah mundur dari kehidupan publik. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya yang sederhana, menulis buku tentang perjalanan desanya dan pelajaran yang ia pelajari selama ini. Bukunya, yang berjudul Rawa dan Jiwa, Perjalanan Desa Damai, menjadi panduan bagi banyak komunitas lain yang ingin mengikuti jejak desa rawa damai. Namun, meski ia telah pensiun dari kepemimpinan aktif, Sinta tetap menjadi sumber inspirasi. Orang-orang sering datang ke rumahnya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar kisah-kisahnya. Ia selalu menyambut mereka dengan senyum hangat dan berkata, "Perjuangan ini tidak pernah benar-benar selesai. Tetapi jika kita percaya, kita selalu bisa menemukan jalan." Pada suatu malam yang tenang, Sinta duduk di tepi rawa, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa damai, mengetahui bahwa apa yang telah ia bangun akan terus hidup dalam hati generasi mendatang. Di dalam keheningan malam, ia seolah mendengar suara lembut Nyai Rengganis, berbisik, "Kau telah melampaui semua harapan. Rawa ini akan selalu menjadi rumah, karena cinta dan keberanianmu."